1 tahun periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Berbagai capaian realisasi program di seluruh sektor pemerintahan sudah dipaparkan oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang lalu. Lantas, apa saja capaian pemerintah selama 1 tahun ini dan mampukah seluruh asta-cita direalisasikan hingga akhir kepemimpinan Prabowo Gibran? Kita simak ulasannya berikut ini. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Pencapaian positif yang aku apresiasi sih di pemerintahan setahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran ini. Cukup baik, sejauh ini saya melihat memang beberapa program sudah terrealisasi. Babak baru pemerintahan Indonesia dimulai ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024. Usai resmi menjadi pemimpin negara, Presiden Prabowo melantik jajaran anggota Kabinet Merah Putih yang akan membantunya dalam merealisasikan visi misi asta-cita dasar pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun negeri. Kini tanpa terasa pemerintahan Prabowo Gibran telah genap 1 tahun. Tepat pada 20 Oktober 2025, pada momentum 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, Presiden Prabowo mengumpulkan para anggota Kabinet Merah Putih untuk mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Di sidang itu, Presiden memaparkan capaian kinerja di berbagai sektor pemerintahan selama 1 tahun ia bekerja sebagai kepala negara. Berbagai capaian realisasi program strategis selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang digelar tepat pada 20 Oktober 2025 lalu. Lantas apa saja capaian kinerja selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Berikut kami rangkum dalam sebuah infografis yang kami tampilkan di sisi kanan saya. Dari sektor ekonomi, kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional berhasil dijaga di angka 5%. Selain daripada itu, dengan pengelolaan fiskal, defisit ekonomi dapat dikendalikan dengan baik, berada di bawah 3% dari PDB. Sinyal positif ini juga diperkuat dengan keberhasilan menahan laju inflasi yang terkendali di bawah 2%. Kemudian hal yang mengesankan juga performa IHSG atau indeks harga saham gabungan bahkan sukses menembus level 8.000. Keberhasilan lainnya juga ini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di mana angka kemiskinan nasional ini tercatat sebesar 8,47%, menjadikannya yang terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sementara itu, kalau kita lihat upaya penyerapan tenaga kerja juga membuahkan hasil dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menyentuh angka 4,76% yang merupakan angka terendah sejak krisis di tahun 1998. Kita lihat di sektor kesehatan. Upaya peningkatan kualitas layanan terus digenjot oleh pemerintah melalui program cek kesehatan gratis yang telah melayani 42,3 juta orang di seluruh penjuru negeri. Selain daripada itu, pembangunan infrastruktur kesehatan juga menjadi prioritas dengan beroperasinya 20 RSUD yang baru dibangun dan ditambah dengan pendirian 20 rumah sakit di DPTK atau daerah prioritas tertinggal dan kepulauan untuk memastikan pemerataan akses kesehatan. Kita lanjut di sektor pendidikan. Kalau kita lihat dari sektor ini banyak sekali program strategis di mana sebanyak 166 sekolah rakyat telah mulai beroperasi. Kemudian komitmen juga terhadap peningkatan sumber daya manusia tercermin dari penyaluran beasiswa mahasiswa dengan total nilai mencapai 20,6 triliun rupiah. Selain itu, program renovasi sekolah telah menyasar lebih dari 16.000 sekolah di seluruh wilayah untuk memperbaiki sarana dan prasarana belajar mengajar. Kita beralih ke program Makan Bergizi Gratis.
Di program ini menunjukkan dampak yang masif dan luas. Telah diterima oleh lebih dari 36,7 juta penerima manfaat dan didukung oleh 12.000 lebih unit SPPG yang telah beroperasi. Sejak diluncurkannya program ini pada 6 Januari 2025, total 1,4 miliar porsi MBG telah dibagikan. Implementasi program ini juga secara aktif menggandeng 18.000 lebih UMKM untuk memberikan efek yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dari sektor ketenagakerjaan, kita lihat bahwa sektor ini telah terjadi peningkatan kesejahteraan buruh dengan disahkannya kenaikan UMP sebesar 6,5%. Kemudian juga pemerataan pemberian insentif kepada 4 juta pengemudi ojol telah menerima tunjangan hari raya atau THR. Kemudian untuk mempersiapkan talenta muda, pemerintah juga telah meluncurkan program magang bagi lulusan perguruan tinggi untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kerja. Dari 5 sektor yang telah kami rangkum untuk Anda, pemerintah juga mencatat keberhasilan dari sektor pangan. Terlihat bahwasanya prestasi di sektor pangan terlihat dari produksi padi tertinggi sepanjang sejarah mencapai 31 juta ton hingga bulan Oktober ini. Kemudian kesejahteraan petani juga meningkat dilihat dari berbagai kebijakan yang pro dengan petani, dimulai dari harga beli gabah atau HBG dinaikkan menjadi 6.500 kg. Diikuti peningkatan tegas terhadap manipulasi harga beras. Tentu saja ini adalah keberhasilan menjadi bukti nyata komitmen dari pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan menilai capaian kinerja program Presiden Prabowo Subianto sudah terrealisasi dengan baik, khususnya pada program makan bergizi gratis dan pemberantasan korupsi. Meskipun menurutnya masih ada beberapa catatan evaluasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Ali menjelaskan program Presiden Prabowo Subianto lebih berfokus pada pembentukan sumber daya manusia atau SDM, berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang fokus membangun infrastruktur. Untuk itu, salah satu tantangan ke depan pemerintahan Prabowo Gibran yakni mengelola bonus demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Indonesia menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Program-program populis Presiden Prabowo dinilai Ali Rifan menjadi rute pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menilai adalah hal yang realistis jika janji politik Prabowo Gibran seluruhnya bisa terrealisasikan hingga masa akhir pemerintahan. Menurut Ali, Presiden Prabowo memiliki 2 modal, yaitu modal elektoral dan dukungan politik di parlemen. Keduanya merupakan modal utama Presiden Prabowo untuk mewujudkan semua programnya. Saya pikir realistis karena Presiden Prabowo punya 2 modal menurut saya. Satu adalah modal elektoral karena beliau adalah presiden yang menang dalam kontestasi itu 1 putaran. Dukungannya sangat tinggi saat itu, 58%. Jadi dari aspek dukungan publik itu sangat tinggi. Yang kedua, dalam aspek dukungan politik di parlemen, Presiden Prabowo mendapatkan dukungan 81% dari parlemen. Jadi dalam catatan saya, Presiden pasca reformasi di awal kepemimpinan, dukungan terbesar adalah Presiden Prabowo. Kalau kita lihat ya, dulu di zaman Jokowi 2014 baru terpilih sebagai presiden, dukungan di parlemen hanya 50 sekian persen, SBY juga sama, tidak lebih dari 60% di awal-awal. Presiden Prabowo begitu setelah dilantik, kemudian melakukan konsolidasi, dukungan di parlemen 81%, sehingga tidak ada alasan bahwa Presiden Prabowo gagal dalam konteks menjalankan program-programnya, karena dalam dukungan politik sudah mayoritas di parlemen. Di sisi lain, dukungan publik dan legitimasi publik itu juga luar biasa kokoh. Tentu, kerja-kerja benar pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat menjadi PR besar pemerintah agar masyarakat bisa mengetahui dan merasakan langsung hasilnya. Dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 bisa terwujud, bukan sekedar isapan jempol belaka. 1 tahun bukanlah waktu yang cukup dalam merealisasikan seluruh janji politik dan berbagai program strategis pemerintah. Tantangan ke depan juga tidaklah mudah.
Namun, masyarakat Indonesia menanti kinerja kepala negara dalam membangun negeri dan memajukan tanah air di sisa 4 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Demikian laporan Edo Yoga, Diki Pratama, Jakarta, Garuda TV.